Kenapa saya membawa menyarankan untuk menilai anak pengaman sini pada sibuk dalam jaga sampai anaknya orang opera sekian supaya kita nirakati anak kita pintar JK SD ranking 1 SMP ranking 1 SMA ranking baik kuliah nilainya bagus tapi pabrik semono gede PT semono gede anak kita bisa mancing aja. Kenapa itu bisa terjadi? Bisa jadi wong tuane kurang nirakati di anak-anak. Anak kita punya teman, pintar teman, lagi sih kalian ngomongin bulan-bulan anak sapa, anak sapa, anak sapa, anak sapa. Barang gede datang yang dikira anak kita itu anak sapa, barang istri anak sida. Setelah besar, kenapa dia melawan? Kenapa DPP masa depan itu ada mungkin bisa jadi kita ini kurang dirakati anak-anak kita. Apa jadi terbukti kita ini? Astagfirullah, kemudian selanjutnya dina Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah bil azim Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah. Wong dina kemis, mana dina kemis niki? Lalu kita duwe sawah, lingkungan masalah pun aja berundang di pangan tikus bare aja. Ada sampai dagang batu si payu, kitanya orang payu dukune sampah lumpuh aja. Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah. Ternyata energi bikin itu tadi ternyata ada sebuah penelitian air itu kalau dibacakan Al-Quran seperti itu tadi itu barokah. Apa yang kita ucapkan itu nempel di bumi. Ada penelitian di Jepang, air dalam gelas itu dibawakan musik Mozart, musik klasik, itu ada partikel-partikel di dalamnya. Ternyata air itu fungsinya kayak kaset, kayak kartu memori yang bisa rekam. Ternyata ketika dibawakan lagu goyang gombreng itu bergolak ada partikel-partikel pun sama. Ketika kita membaca zikir, ketika air tadi dibacakan Al-Quran, maka doa-doa itu akan nempel menjadi air yang barokah. Alhamdulillah, ada nempel di ini. Ternyata si air itu akan menjadi air yang barokah, yang energinya sangat luar biasa. Allahumma ya Rabbana cukupana luberana beras akeh duit akeh kanggo ngaji lunga haji. Ya apa nih? Allahumma ya Rabbana cukupana luberana beras akeh kanggo ngaji lunga haji beras akeh duit akeh kanggo ngaji lunga haji barokah Nabi wali barokah Nabi wali. Coba 1, 2, 3 ibu. Ada jamuran itu di jalur turun bu. Semuanya Allahumma Allahumma ya Rabbana
nabi wali barokah niki amalia Mbah Mun Mbah Mun Zubair ya dibaca lagi ya Allahumma sholawatan Allahumma barik Allahumma yang berbana anak sekali maju ulang kasih hadiah ya saya lagi bareng Allahumma ya Rabbana cukupana beras akeh duit akeh kanggo udah tuh haji beras akeh duit akeh kanggo ngaji lunga haji barokah nabi wali barokah amin. Malam saya Mbah Zubair sederhana doanya tapi akeh duite akeh berhasil lalu bisa akeh duit kalau berhasil bisa kanggo ngaji lunga haji sama-sama beli ini kan siapa sih nakal kasih hadiah dari berani Allahumma gampang ya Allahumma ya Rabbana cukupana kuberana beras akeh kanggo ngaji lunga haji beras akeh duit akeh kanggo ngaji lunga haji barokah nabi wali barokah nabi wali kalian ini musim son wis kene bae maka Allah kalau ini ayo maka ya sama sama bisa pakai suruh maka ibu maka ayo pulang kasih hadiah ayo maka ngomong yang paling mudah hadiah ini ayo siapa oke ambil simpen ibu namanya siapa ya ambil simpen ibu namanya siapa Saya Ibu Suciati. Ibu Suciati yang ini sama mulai Ibu Suciati Allahumma ya Rabbana sejenis sumpah lagi ini beras ini beras akeh itu sing beras akeh duit akeh kanggo ngaji lunga haji barokah wali ayo satu lagi bu ini dari siapa bisnis nah saat kami sinte Allahumma karena siapa Ibu Mudir ibu ini sekali dari apa mana pakai mana Audi wali ya tepuk tangan yang dulu silakan makan kalau ibu tahu atau bukan pastikan ibu itu sama ibu senang ibu alhamdulillah bersama kesir tak yai tadi sampai hari apa bu hari Kamis hari Jumat kita hari Jumat atau anak putu kita hari Jumat kasih Jumat dikira kita apa dikirnya hari Jumat
Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, yuk. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lagi pusing lagi sejaga, mantap pada Gusti Allah, ya Allah, ya Allah. Betul banyu mata, banyu kuping, banyu jauh. Balik yang Gusti Allah. Dimintik, dilatih nak. Siraman saya Allah ini berbanyu mata, banyu kuping pada betul kabehku. Kenapa? Buat aku ya Allah pengen kalau Gusti Allah ternyata apa? Berasa entok Jumat. Orang yang hari Jumat bikin apa? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah. Oh. Hari Sabtunya La ilaha illallah, la ilaha illallah. Anaknya kita lahir hari Sabtu, bacakan la ilaha illallah. Bocah ayu, bocah pinter, orang kawin. Bila la ilaha illallah, kamu dari kita Sabtu. Lalu anak itu disajikan, bocah paling hidup orang belar. Bocah-bocah sendiri angin ngomong ini. Nah, tubuh katen sabun, jawabannya siapa? Kenapa? Karena minumnya susu sapi. Lamun susu terus, nah tuh kan sabrang, babendek. Perhatian sekalian, supaya anak kita ini ternyata aurat atau zikir umum nempel. Ajaman itu kuning baju nempel. Orang yang layak satu, la ilaha illallah, supaya hidup, supaya bagus rezekinya, supaya cita-citanya dikabul dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ana sing takon kan prevensi dikikan oleh beli kanggo laki kita kan oleh supaya apa lakinya? Supaya hidup jekan. Apa sih lakinya? Mancing bae jekan. Anak bisa mancing bae ngene. Lagi dulu lakinya dibacakan la ilaha illallah. Lakinya lagi dulu sampai tekan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Rupanya kerungu laki lagi kerungu pijat tani, la ilaha illallah. Aisyah kerungu orang kita bodoh. Hari Sabtu awalnya macam la ilaha illallah. Oh, tak lagi maning. Hari Jumat apa? Ya Allah, paling bukan hari kelahiran apa? Hari Sabtunya. Hari Minggunya. Ya hayu. Bukan ini kan tuh, anaknya hari kenapa tuh? Hari Seninnya la haula. Hari Selasa. Sholat. Sallallahu alaihi Muhammad. Hari Rabu. Astagfirullah. Perhatian sekalian yang dimuliakan Sabratul ilmi zakar. Nempel ilmu itu lalu baca kemudian belajar ngeling-ngeling di pelajaran. Kemudian setelah anak pintar itu tadi tidak cukup anak itu pintar sekolah, pintar ngaji. Ternyata perlu apa? Ternyata wabarakatuhu bil hikmah. Bocah pinter kudu oleh barokah ini. Dengan apa? Dengan hikmah. Lalu anak kita dikongkon gurunya, kongkon sesaku, kongkon bebersih, bagian baik bukan perundungan anak, tapi supaya mereka mendapatkan barokah dari ilmu. Wa barakatuhu bil hikmah. Lalu mau ngaji tanpa hikmah, orang berbarokah. Ternyata cukup baik oleh barokah. Bocah komis gede supaya bermanfaat ilmunya. Wa naf'uhu biridho syaihi, supaya bocah bermanfaat ilmunya berbahaya ridho dari gurunya. Tanamkan kepada anak kita sekarang kecil belajar di TPA, di KMD, dan di
Di Al-Mutakin ini tanamkan kepada negara, oh gunung Sina, hormati gunung, karena manfaatnya ilmu itu, karena ridho dari guru. Tanpa itu tidak akan mendapatkan manfaat dari ilmu. Anak yang pintar di sekolah, pintar di pesantren, ternyata di rumah orang jadi apa-apa karena tidak mendapatkan ridho dari guru. Kalau sekarang ini kita punya anak pesantren, kalau sekarang ini kita punya anak yang belajar, tanamkan kepada mereka cari ridho gurumu dan doa orang tuamu, maka hidupnya akan sukses. Para hadirin sekalian, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia, kalau di Al-Qur'annya kan khairun nas yang qaulun nas. Sebaik manusia itu adalah orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Kemudian dibenarkan di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sebaik-baik manusia itu khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Orang yang belajar Quran, orang yang mengajar Quran itu lebih baik daripada kalian semua. Ada sebuah hikayat menceritakan Rasulullah melewati makbaro kuburan Lakni Cik pada cepat. Kemudian bagaimana Lakni santai. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, mengapa panjenengan laku mau kuburan pada licik? Lalu zaman orang sekecil sangat lebih binset. Apa kata Rasulullah? Saya tadi lewat makbaro, lewat kuburan pada licik, tidak tahan mendengarkan orang disiksa di dalam kubur ini. Tapi kenapa ketika pulang dengan itu orang lain melakukan alon orang buru-buru? Kenapa sebabnya? Karena ketika kita pulang lagi, anaknya lagi belajar di TPA, anaknya di rumah lagi ngaji, sehingga wong tuane diampuni dosane industri. Para hadirin sekalian, kita ini begitu mengagungkan Al-Quran, tapi pernahkah kita berpikir kita ini memuliakan orang yang mengajarkan Al-Quran? Ngapunten, di mana saja tempat sering saya bahas akan wong gara-gara patungan dengan dengek hitung tahun hitung turunan. Jadi mereka tidak digaji. Para pengajar ini begitu ikhlas mengajarkan karena berkah daripada Al-Quran, berkah daripada ilmu. Alhamdulillah HP-nya bagus-bagus ya dulu. HP bagus-bagus ya, sedangkan daerahnya belum aku saya juga. Alhamdulillah saya. Kenapa? Mereka bisa semampu itu walaupun di madrasah gajinya di bawah dari UMR, karena yang memperhatikan mereka bukan manusia, sing memperhatikan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wiswaya sekir kita berpikir pribadi caranya kita ingin memuliakan orang yang mengajarkan Al-Quran, karena rezeki yang dimakan oleh mereka untuk mengajarkan Al-Quran. Harus berpikir kita sebagai orang tuanya muliakan mereka, memuliakan mereka, memperhatikan mereka, orang-orang yang mengajarkan Al-Quran. Para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ketika anak-anak kita ngaji di majelis taklim ini, ngaji di MDTA ini, kita ingin membentuk mereka menjadi orang-orang yang bertakwa seperti nama di tempat ini, Al-Mutakin. Imam Bushairi menjelaskan orang yang bertakwa itu, kata Imam Bushairi, di dalam Al-Quran dijelaskan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa kepada Allah yaj'al, maka bakal menjadikan sapa Allah makhraja, jalan keluar untuknya. Para hadirin, pertanyaannya sekarang lebih spesifik lagi, takwa itu berbeda. Jadi Imam Bushairi mengatakan bahwa takwa itu taknya adalah tawadhu. Jadi Al-Mutakin ini
berasal dari kata takwa, taknya itu tawadu. Kalau kita ngerasa jadi wong iman, kalau kita ngerasa jadi wong belum sembahyang, rojaliah ini oleh yang terhebat adalah sholat 5 waktu. Kalau kita ngerasa sholat, kalau kita ngerasa iman insya Allah, kudu ini rasa takwa insya Allah. Takwa itu apa? Taknya adalah tawadu, rendah hati. Ada yang sembahyang kudu rendah hati. Ada yang beriman kudu rendah hati. Rendah hati itu kayak filosofi orang yang sedang sujud. Sujud itu kepala yang terhormat ini mencium bumi. Bokong si demplok anak ini dulu. Apalagi lalu jamnya hanmangannya kerupuk melarat sing dibanding kumbang dah. Mulai krek. Lalu jamnya hane sebuahnya boleh mulai dengan itu seperti apa orang yang sujud itu tadi. Wong sujud kuat mau menggambarkan kepada kita filosofi orang yang sujud bahwasanya sebenarnya kehinaan itu cara Allah mengangkat derajat seseorang. Ada yang merasa dihina, merasa dimaki-maki, merasa dilarang kalau wis menengah dimandai karena Allah sedang mengangkat derajatnya kita. Alhamdulillah. Kayak sujud ndas nyesel bokong ibu. Usah kita pusing dengan cacian dan makian orang lain. Supaya itu bagaimana? Gak usah kita ini berpikir hati diomong enak ini ngomong usah. Karena orang yang membenci orang lain laksana ngidol di langit yang ludah itu tidak akan sampai ke langit, akan balik lagi ke wajah sen. Pernah tidak dihina oleh orang lain itu, pernah beli di toko-toko nengkong pernah durung para hati beli wis menawai mengkoge derajatnya diangkat industri aja di bawah sani. Kenapa? Karena ludah itu tidak akan sampai ke langit, akan ke wajahnya sendiri. Orang yang benci sama orang lain kalau kita ngaku takwa, orang bisa diladeni. Karena sebagus apapun yang kita lakukan, ada yang selita, dia betul. Ada diladeni. Kenapa sebabnya? Karena orang yang benci kepada orang lain itu laksana membuang sampah, yang sampah itu bukan dibuang di tempat sampah, tapi ke dalam hatinya sendiri. Wong sembahyang, wong takwa di Gusti Allah, usah fungsi dengan urusan yang lain. Sing penting kita mesra oleh Gusti Allah, kita tidak ada masalah sama Allah. Kalau kita bisa begitu, akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama takwa itu kudu dua sifat awal. Orang yang tawadu itu laksana apa? Laksana gudiran beras di jiwa dikumpulkan di karung, lalu di sekarung bisa didol, bisa kagum mangan. Jadi apa? Wong takabur, wong sombong, itu kayak apa? Kayak pelembungan, pelembungan. Jadi lalu kita disombongin wong, lalu ngaku takwa aja terbedak dengan kesombongan atau membalasnya lagi. Kenapa? Karena orang sombong itu seperti kelembungan itu kemungkinannya ada dua. Lamun orang kempes dewek meletus. Inilah kehidupan. Patokannya adalah takwa, tawadhu, rendah hatilah, maka engkau akan diangkat derajatnya oleh Allah seperti bokong yang diangkat ke atas. Wong takwa, wong iman kudu duweni sifat tawa. Yang berikutnya takwa khofnya kata Imam Ghazali. Maka kita ngaku takwa kudu duweni sifat qanaah. Apa? Qanaah. Qanaah itu apa? Menerima. Lima duit laki seminggu 1.000 menerima beli.
Terima Bu. Terima. Pembagian daging kurban kelewatan orang kebagian. Terima beli. Terima beli. Rasa di DKI sendiri kita ini tidak pakai. Kenapa? Rasa terima itu ciri-ciri iman, ciri-ciri wong sembahyang. Kebagian BLT, alhamdulillah. Orang kebagian rasa RTS kita. Aja orang wong iman itu kudu dari sifat kona'ah, sifat terima, rizki itu urusannya Gusti. Manusia seorang budaya oleh apa? Orang kebagiannya orang apa? Kebagiannya alhamdulillah. Begitu. Ada ngangkat-ngangkat pikirannya. Saking baik aku punya, saking baik katanya, saking baik. Ada orang wong kan dua perasaan rasa ragu kepada orang lain. Rizkinya itu saya lagi kembali. Wong kan dua perasaan sudah di uang, betul di uang. Itu rizkinya wong iman. Kudu dua ini apa kok takwa. Takwa over kamu konang. Yang ketiga, takwa itu kata Imam Syafi'i. Ngaji bikin ya, terusakan ya, ngajinya ya. Mabuknya adalah waroh. Waroh itu apa? Api. Sikapnya api. Di barang sing halal, di barang sing haram. Ketika kita bisa menjaga di barang halal, di barang haram, ya ja'allahu mahraja, maka Allah akan memberikan jalan keluar itu. Lagi sini kelingan boleh di pelenting karangnya Bapak Haji. Boleh pelenting luka. Mak ini karangnya ngomong bebek dijawab. Bapak Haji, iya, lalu pelenting ya, joko desnake. Sebagai orang yang beriman kudu apa? Bu, saya mau nanya nih, jeruk serinya berapa? Berapa jeruk Cina nih? Berapa? 35. Jeruk regane 35. Nyicipinya setengah kilo. Ibu dosa mencuri hukumnya. Kecuali yang dagang itu ngomong, nah, oleh diri dicicipi oleh enggak. Dicurang beliau barang musyarat asam ayo wasiat hukum. Aja sampai seperti itu. Orang yang beriman kudu memiliki sifat wahyu. Kemudian selanjutnya orang yang beriman kudu memiliki apa ini? Kudu takwa itu kata Imam Syafi'i, yaknya itu yakin. Apa sih? Yakin. Kalau kita mengaku iman, kalau kita mengaku takwa kepada Allah, kudu memiliki sifat yakin. Nanggur salat mual cukul bonteng, nanggur bonteng mual cukul. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran. Nanggur kebagusan walaupun sedikit akan mundur kebagusan itu. Nanggur kejelekan walaupun sedikit akan mundur kejelekan itu. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin, ala Yasin Habibillah. Tawassalna wa bil hadi wa kulli mujahidin lillah riya Allah bi ahlil badri ya Allah. Ilir, 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 ilir.
sungguh teman-temannya bocah Amon penekno blimbing kuwi nyulu nyupenekno kanggo basuh dada tira kanggo basuh dada tira salatullah ala Rasulillah salatullah ala Yasin ala Yasin dada tira bumi terbedah pinggir danda mana cuma tanah kanggo sebelum sore kanggo sebelum sore mumpung padang langit mumpung jembar kalangane ya surah sallu alaihi salatullah bocah Amon penekno blimbing kuwi lulu penekno kanggo basuh dada tira dudu kanggo basuh cacah tira dudu tapi kanggo basuh dada. Hai manusia dari kasih senang angel senajan angel sampai lagi di sawah senajan lagi mobil senajan dari tukang sound system senajan dari tukang adol sabran dan lain sebagainya nunyu penekno bimbing yang giginya 5 itu tadi. Apa bimbing giginya 5 sholat 5 waktu. Saya hidup di antara orang-orang yang kejenuhan. Mereka mengatakan ini kanggo apa itu sholat jengkang jengking tapi kelakuannya masih orang benar. Ya pernah mungkin mendengar begitu ya. Bapak sampai sholat dengan kenapa masuk orang benar. Tuh, sehingga mereka tidak melakukan sebagian dari mereka orang yang sembahyang. Sing penting kita masih benar kelakuan. Orang hadirin benar kelakuan akhlaknya baik itu sholat hakikat karena orang yang bikin uang omongannya orang yang gawe besakin uang itu arane sholat hakikat sejatinya sholat itu kayak tapi tidak cukup dengan sholat hakikat baik perlu ditunjang dengan sholat syariat. Kenapa bisa kayak orang Kanjeng Nabi di perkara sholat baik itu dipanggil dengan Allah Subhanahu Wa Taala oleh sholat 5 waktu dan harus dilakukan dengan amal perbuatannya. Jadi ketika ada paham mengatakan nenggone sholat hakikat baik tidak bisa seperti itu kudu nglakoni sholat syariat. Saya contohkan ketika di depan bapak makan dengan mangan secara hakikat kira-kira warak beli katanya ya udah anu dengan sate kan sampai makan sate ambune baik kira-kira warak beli orang pun sama
Ketika orang mengatakan sing penting sing lakoni bener, orang sholat ya orang apa batal ibadah. Karena orang lakoni sembahyang. Para hadirin, jangan kita berpikir sholat kita diterima atau tidak. Perkara sholat diterima lan beliau itu urusannya Gusti Allah. Bisa jadi mereka pelaku maksiat, sholatnya paling diterima oleh Allah daripada kita yang jadi wong ngaji baik. Turun tentu. Sing penting pertahankan sholatmu, ibadah di Gusti Allah, urusan diterima lan beli itu urusannya Gusti. Ketika mau dipanggil ke sana, kata Allah dalam Al-Quran, Subhanalladzi Maha Suci diawali oleh kalimat ijaz, kalimat yang sangat simpel, Maha Suci Allah. Rasulullah dipanggil mana? Bisa mana? Kenapa? Karena dipanggil dari Allah, dijalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam Al-Janji, usriyan Nabi bi ruhihi wa jasadi. Ketemu kalau Gusti Allah bukan hanya ruhnya, tapi dengan jasadnya, usriyan Nabi bi ruhihi wa jasadi. Makanya ketika sholat, ketika kita selesai sholat, ketika tawajuh mari Gusti Allah, setelah baca istighfar, ilahi ya Rabbi anta maulana subhanallah. Bakal dirikan kan? Ilahi ya Rabbi anta maulana subhanallah. Kenapa? Untuk alhamdulillah ingin Allah itu maha suci. Manusia sih isinya kotoran. Orang bisa nyombongkan diri ngapunten. Lamun kita di sini dibukakan perut kita, tidak ada yang mau mendekat dengan kita. Gitu. Arman ibadah baik, arman sembahyang baik, umpamanya kulit yang menutupi kita ini, darah yang di atas daging dibuka, anak gede sholat yang bisa ditutup di Gusti Allah. Artinya apa? Allah yang maha suci. Ini hikmah dari Islam yang ada. Allah saja yang maha suci, manusia sih di sini kotoran kan? Mata apa nih? Belek cumuran apa nih? Kupingan apa nih? Elek apa nih? Usma udah bangsu dan lain sebagainya. Oh ternyata kita tuh isinya kotoran. Ilahi ya Rabbi anta maulana subhanallah. Allah besi suci, kita sih anaknya kotor. Sehingga wong sembahyang itu orang bisa dengar anak yang dengkluk maring Gusti Allah. Setelah itu apa? Ilahi ya Rabbi anta maulana subhanallah. Setelah subhanallahil adzim daiman abada alhamdulillah. Senajan matane maksiat, tangane maksiat, sikile maksiat, pikirane maksiat, atine maksiat, alhamdulillah masih diparingi Gusti Allah, masih ditutupi aib-aib dening Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kabeh ingin akeh dosane, tapi ditutup oleh Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli halin wa sya'nin wa nikmatin. Allahu Akbar. Ya Allah, semua akeh dosane ditutup, semua akeh kesalahan ditutup ning Gusti Allah. Wong sembahyang baik, kudune bener-bener madhep marang Gusti Allah. Pikirane nangkrak-nangkrak, musalli fardhu subhi, rakaatain mustajilal tiblati adallahi ta'ala. Allah, segala fitur ini kan masih tak beli ya. Wong sembahyang kalimat segar, anak sembahyang Allahu Akbar, cecak buntutnya lorong, semua menghadap kepada Gusti Allah. Para hadirin sekalian, yuk kita belajar khusyuk, kita aplikasikan sholat ini dalam kehidupan sehari-hari. Mau kan? Ajar rasa gede, sing gede menguji. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ilahi ya Rabbi anta maulana subhanallah ilahi daiman abada alhamdulillah ala kulli halin wa sya'nin wa nikmatin. Senajan akeh dosane masih diparingi rezeki ing Gusti Allah. Allahu Akbar, Allah bae sing maha gede, ulah sing maha cilik. Wis
ketika madhep pada Gusti Allah, sembahyang minal pada Gusti Allah, pertama ketika Allahu Akbar kabiran walhamdulillah wa subhanallahi bukratan. Ini baca khusyuk, bareng-bareng bacanya. Ketika ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati, kita kudu rasa bener-bener madhep Gusti Allah. Tinggal langitnya, tinggal hartanya, tinggal keinginan keduniaan, madhep bener-bener Gusti Allah. Ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati. Satu, belajar khusyuk itu ketika pas ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Nah, saat kita itu ngadepi Pak Puhu, ngadepi kiai, tapi madhep maring Gusti, belajar seperti itu. Yang kedua, belajar khusyuk lagi ketika baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir-Rahim. Kemudian Iyyaka na'budu wa iyyaka. Ketika iyyaka na'budu ngrasakake kita iki ngadep maring Gusti. Wong sembahyang mangkrak. Allahu akbar kabira alhamdulillah katsiran subhanallah wa hasilan. At-tahiyyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum hamidun majid. Ai baca tahiyat kita sembahyang. Anda sih pernah bener. Ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, merasa kita berdua manusia tapi madhepnya maring Gusti. Satu tadi ketika apa ya? Ini. Nah, yang kedua iya wa iya kanasta. Kemudian selanjutnya ini yang dahsyat, oleh Kanjeng Nabi. Yang ketiga itu ketika tahiyat itu sangat dahsyat. Wah, sudah seharusnya kita ini belajar khusyuk benar-benar ngadepi Gusti Allah. Jadi malaikat Jibril mesti nganter Nabi Muhammad mari ngarsani Gusti Allah. Malaikat Jibril dengan ketika bertemu dengan Allah, Nabi ucapkan salam, assalamualaikum. Orang dijawab di Gusti Allah. Kenapa? Semoga keselamatan kanggo panjenengan dari kanjeng Nabi. Diparing di malaikat Jibril aja Muhammad Rasulullah. Makanya apa? At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatun. At-tahiyyatu utawi kehormatan, al-mubarakatu utawi biro-biro keberkahan, as-sholawatu utawi rahmatin, wassalamu lan keselamatan. Iku at-thayyibatu kan bagus-bagus, iku lillah ndake Gusti. Jadi ucapan tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatun iku ucapan Kanjeng Nabi madhep maring Gusti Allah. Ketika kita tahiyat, maka rasakan kita iki kudu ngadep manusa tapi madhep maring Gusti Allah. Setelah mengucapkan begitu, dijawab oleh Allah. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Jare Gusti Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Assalamu alayka semoga keselamatan kangge panjenengan Muhammad. Ayyuhan nabiyyu he kali-kali nabi wa rahmatullah. Rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Wa barakatuh berkah Allah. Semoga kangge panjenengan. Kemudian dijawab lagi oleh Rasulullah juga. Setelah Allah mengucapkan assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, dijawab oleh Rasulullah assalamu alayna wa ala ibadillahis. Ini menunjukkan
menunjukkan Rasulullah orang egois, Rasulullah orang selamat dewek. Padahal dari Rasulullah Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi tidak egois. Jadi lakukan apa-apa ini jamiah diajak batu. Ayo ini masyarakat, diajak masyarakat. Assalamualaikum. Semoga keselamatan dari kanjeng Nabi untukku wa ala ibadillahis sholihin, dan kepada orang-orang hamba-hamba Gusti Allah yang soleh-soleh kabeh kan anak ning Masjid Al-Mutakin ini. Ya Masjid Sholat Al-Mutakin ini. Jadi dijawab oleh kanjeng Nabi Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Kemudian setelah mengucapkan seperti itu, para malaikat semua menjawab asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Dalam suatu keterangan, ketika asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ini diangkat kan karena setakon berhasil ngaji kan. Pak, jadi kenapa sih kalau tahiyat itu begini, pakai telunjuk, nggak pakai jempol? Kita pribadi nih, satu takut kenapa? Kita sini tuh takut kan? Kenapa sih Pak? Kok pakai begini, telunjuk nggak pakai jempol, enak? Lalu sholatnya berjempol, silangnya berjempol, Allah kita bubar kan sholatnya. Kenapa seperti ini? Ternyata jadi telunjuk ini satu-satunya saraf yang sampai dalam hati. Anak saraf sing sampai dalam hati ini telunjuk, makanya tahiyat itu nganggo telunjuk. Hari mugel nganggo centik. Telunjuk. Ketika asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka kita melihat telunjuk ini ketika tek antara mata dan hati nanti ada konek. Manjing sholatnya. Sehingga sholatnya nanti berfungsi innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi belajar kita khusus, belajar sembahyang, semoga amal ibadah kita, sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, satu lagi yang akan kita bahas adalah ternyata kita sholat ibadah ini pengen mengenal Gusti Allah. Ini betul. Kita ini terlalu jauh sama Allah. Kita ini mingkuri Gusti Allah. Pribadi kita bisa mengenal Allah, sedangkan kita tidak mengenal diri kita sendiri. Kata sebuah maqalah mengatakan, man arrafa nafsahu fa'arrafa rabbahu. Orang yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Cara mengenal Allah kita itu berbeda. Yang pertama adalah pikiran, yang kedua adalah rasa, yang ketiga adalah hati. Saya ulangi kembali. Lamun kita pengen kenal Gusti Allah, ibu kudu mengenal awake dhewe. Lamun kita harus kenal awake dhewe, tidak menjadi orang yang gampang menyalahkan orang lain. Lamun kita bisa mengenal awake dhewe, maka tidak gampang menjustis orang itu salah dan lain sebagainya. Cara kita berikan supaya bisa mengenal awake dhewe, man arrafa nafsahu fa'arrafa rabbahu, orang yang mengenal dirinya maka akan mengenal Tuhannya. Itu pribadi caranya. Yang pertama, pikiran. Jadi apapun yang kita lakukan, bangun iwam, pengajian, sholat, tahlilan, aja pengen berkat dan lain sebagainya, tapi semata-mata lillah, karena Gusti Allah. Supaya bisa kenal apapun yang kita lakukan diniati lillah, karena Gusti. Jadi Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitab Bidayatul-Hidayah, sama bae wonge pekerjaan apa bae tapi itu karena Allah, khawatir matinya belum taubat kepada Gusti. Boleh kau jadi apa saja, boleh kau jadi pejabat, boleh jadi santri, boleh, tapi ingat lillah,
karena Gusti Allah. Tuku kapuk diwadahi sarung, utange numpuk ning warung, sarung atlas warnane kuning, durung lunas. Pokoknya apa baik lillah karena Gusti. Tuku dawet ning pasar pleret, rumi puasa pleret. Pikiran ruwet lamun kepepet, tuku molen ning pasar kue, tetep adem najan ora. Alhamdulillah. Suket Jepang kanggo nambani, yen disawang nambah ngangeni. Tuku jambu keseliru ranggu, I love you kepadamu. Saudara Nabi Muhammad. Ingat apa yang dilakukan ngajare ibu guru, ngajare Pak Ustadz, terjadi bapak guru di masyarakat. Bila karena Allah, maka dia akan dikenal di Gusti. Banyak orang zaman sekarang viral di media, viral di YouTube, tapi tidak dikenal di langit. Jadilah orang yang biasa-biasa saja, tapi langit mengenal kita. Apa yang kita lakukan semata-mata karena lillah, karena Gusti. Caranya itu supaya kita bisa mengenal diri kita sehingga mengenal Allah. Yang kedua, Jamila, semua. Ya, jadi mana yang punya? Di mana ya? Berikan Pak, lanjut. Kuat sampai jam 2. Sebelumnya saya nanti terlobok deh. Sampean kuat, kulasional kuat balik, ulang perek. Yang kedua, supaya bisa mengenal diri kita bisa mengenal Gusti Allah. Yang kedua, rasa. Kanjeng Sinuhun Sesat Hidayatillah sering ngomong kepada kita sebagai masyarakat Indramayu, sebagai masyarakat Cirebon, kongkon ngaji rasa. Apa sih? Ngaji rasa. Ternyata kita ngomong kongkon ngaji rasaku supaya kita mengenal diri kita sehingga kita mengenal Gusti. Ngaji rasa itu kemudian lamun lara dijimit aja sokat jilid, lamun lara diedek aja sokat ngedek, lamun lara diserawat aja sokat nyerawat. Yang kedua, supaya kita bisa mengenal diri kita, kongkon ngaji ras. Ya. Yang terakhir adalah hati, pikiran, rasa, hati. Lalu alumni babakan, terbabakan atau dialumni Cirebon itu kan kempek, buntet. Kiai-kiai kita itu sering berpesan begini, hati bagus Allah pun. Lalu hatinya bagus, Allah pasti membulakan. Oh berarti selama ini kita kedona belum dikabul baik, hatinya burung bang. Oh ternyata hati bagus Allah kabul. Ajaran sederhana dari kiai yang sangat dasar, kongkon bisa mengenal awake dhewe sehingga bisa mengenal Gusti. Jadi cara mengenal Allah yang terakhir adalah atine kon bagus. Para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maksud hati ingin seterusnya, tapi apalah daya, waktunya sudah tidak mengizinkan. Alhamdulillah. Terakhir saya ingin semuanya memegang badannya, semuanya di sini kita penat dengan kehidupan ini, penat dengan masalah-masalah urip. Moga-moga akan berpenyakit lahir batin diwarasakan Gusti Allah, terutama penyakit kanker kantong kering. Moga-moga disehatakan Gusti Allah. Maka sedaya pegang badannya. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi
Nur Muhammad sallallahu la sekarang ucapkan matanya hasbi tahan nafas, tarik, lepaskan sambil ucap Allah. Moga-moga di pagi sehat dohire, sehat batinnya, selamat tinggal akhiratnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari awal sampai akhir. Pendokannya makan selamat, balik selamat ya Bu ya. Terus pondoknya pula aja pengajian baik. Ya, mohon maaf nyuwun agung samudra pangapunten panas kali panganan yujirona minaria mudhaifan ujurona. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas segala pahaminya kepada kita semua. Untuk selanjutnya penutupan doa kami aturkan kepada Kiai. Waktu dan silakan. Alhamdulillah يا ربنا لك الحمد لنا الذي بجلال وجهك وعظم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها الرسول وتعين بها السلوك وعلى آله وصحبه ومن إليه الرسول. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع وعمل لا يرفع. ونعوذ بك من جميع هؤلاء الاربع. ونعوذ بك من نفس لا تشبع وعين لا تدمع وجميع كتب لا ينفع. اللهم اجعلنا واولادنا واهلنا وتلاميذنا من أهل العلم والخير والقرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل الذل والدين والطغيان. اللهم اجعلنا وذرياتنا من أهل العلم والعبادة ولا تجعلنا وإياهم من أهل الذل والمعصية. اللهم اجعلنا وذرياتنا من أهل السنة والجماعة ولا تجعلنا وإياهم من أهل البدعة والضلالة. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم لا تجعل لعيشنا كدا ولا لدعائنا عدا ولا تجعلنا لغيرك عبدا ولا تجعل في قلوبنا لسواك ودا. فإنا لا نقول لك ندا ولا شريكا ولا ندا إنك على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Mengucapkan terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara demi acara dari awal hingga akhir berjalan dengan lancar. Saya
yang mewakili daripada membawa acara, maafkan apabila banyak kekurangan. Kami tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ning jero mau. Tuh. Anala, ini caranya gimana ya?